Ginekologi Konsultan, selaku Ketua ID Wilayah Jawa Timur. Yang terhormat, Dr. Hana Anamsari, Spesialis Anak Konsultan, dan Dr. Wisnu Laksmana, Spesialis Urologi, selaku pemateri dalam webinar kali ini, dan Dr. Arya Rajanegara, selaku moderator. Selamat malam semuanya. Selamat datang di seminar online Kesehatan Hari Bakti Dokter Indonesia. Perkenalkan, saya Habib Fahri Albab, selaku pembawa acara dalam webinar kali ini. Kami sangat senang melihat antusiasme dan partisipasi sejawat-sejawat semua. Perlu rekan-rekan sejawat ketahui bahwa acara ini termasuk dalam serangkaian acara peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia oleh ID Wilayah Jawa Timur dengan puncaknya pada tanggal 28 Mei 2023 nanti akan ada penanaman pohon untuk pemenuhan kebutuhan buah-buahan ibu hamil dan anak-anak, serta rekor muri jumlah dokter terbanyak yang menanam buah. Hari ini kami telah menghadirkan para ahli kesehatan yang akan berbagi pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan dan tata laksana stunting di Indonesia dan infeksi saluran kemih dan gangguan pertumbuhan. Rekan-rekan semua juga memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada para ahli yang hadir pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi webinar, berikutnya adalah opening remark oleh Ketua ID Wilayah Jawa Timur kepada Dr. Sutrisno, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Suara saya terdengar ya, Fari? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Dokter? Ya, baik, terima kasih. Baik, yang saya hormati Dr. Wisnu, Dr. Hana, dan seluruh hadirin, terima kasih. Maaf, malam hari ini di luar ekspektasi saya, ternyata masih banyak teman-teman yang melonggarkan waktu untuk bergabung belajar bersama ya. Di luar biasa. Nanti Dr. Wisnu, Dr. Hana akan berikan banyak ilmu pengetahuan baru ya yang sesuai dengan bidangnya. Dan itu tentu menarik karena akan meningkatkan wawasan teman-teman. Ya, lebih daripada itu ya tentu akan bermanfaat buat layanan kita sehari-hari. Jadi di dalam hari bakti ini tentu akan banyak yang kita perbuat dan tentu saja itu pada akhirnya adalah kemanfaatan itu nanti yang paling penting ya. Jadi acara ilmiah sebagai rangkaian kegiatan itu dan saya yakin bahwa acara ilmiah ini akan banyak membantu kita semuanya dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Baik, saya mewakili di Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas usaha keras dari teman-teman semuanya, dari Dr. Arya Wahri dan kawan-kawan. Itu luar biasa. Dan lebih daripada itu, para pemateri, saya mengucapkan terima kasih atas donasi ilmunya. Semoga bermanfaat dan para hadirin semuanya, teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik tentang dua topik yang malam hari ini akan disajikan. Saya ucapkan selamat webinar, sukses, dan semoga menjadi amal dan mendatangkan barokah buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sutrisno atas sambutannya yang luar biasa. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Dr. Arya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Habib. Suara saya sudah jelas ya? Sudah jelas, Dokter? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Sutrisno, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, selaku Ketua ID Wilayah Jawa Timur. Terima kasih atas sambutannya, Dr. Sutrisno, telah memberikan kata pengantar semangat ya pada kegiatan kita malam hari ini. Yang saya hormati para narasumber kita yang luar biasa, Dr. Hana Diaferi Anamsari, Spesialis Anak Konsultan, dan juga Dr. Wisnu Laksmana,
yang akan berbagi ilmu dan juga pengetahuan kepada kita semua berhubungan dengan topik webinar yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesempatan ya untuk bisa berkumpul secara virtual untuk sama-sama belajar, menyimak materi dan juga nantinya akan ada sesi diskusi bersama para narasumber. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan positif seperti ini ya. Jadi pendaftar cukup banyak dan juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita sekarang sudah ada 280-an orang ya yang join di Zoom ini, luar biasa sekali. Sekilas saya jelaskan untuk alur kita, diskusi kita. Yang pertama akan ada materi yang dibawakan oleh Dr. Hana, yaitu tentang pencegahan dan tata laksana stunting di Indonesia, yang akan dibawakan selama kurang lebih 25 menit dan nantinya akan langsung dilanjutkan oleh sesi diskusi tanya-jawab sekitar 10 menit. Lalu pada sesi yang kedua akan ada materi tentang infeksi saluran kemih dan gangguan pertumbuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Wisnu Laksmana, spesialis urologi, yang kurang lebih sama waktunya sekitar 20 menit untuk materi dan 10 menit untuk tanya-jawab. Perlu saya sampaikan bahwa materi ini nanti ya ketika ada Q&A atau pertanyaan, para hadirin sekalian bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang tertera pada fitur Zoom kita malam ini. Jadi di bawah itu ada fitur ya Q&A. Nah, nanti selama materi boleh langsung mengetikkan di situ yang nantinya akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang terpilih ya. Karena waktu kita terbatas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber secara langsung. Baik. Langsung saja saya akan mulai pada sesi yang pertama. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Dr. Hana Anamsari, spesialis anak konsultan. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Nggih, dokter mohon izin saya sampaikan terlebih dahulu nggih, Dok. Jadi saya bacakan CV singkat dari narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Hana Diaferi Anamsari, spesialis anak konsultan. Dr. Hana ini merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan juga spesialis dan juga subspesialis beliau juga di Universitas Erlangga. Dr. Hana ini merupakan dokter spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang dan pediatri sosial. Saat ini beliau bertugas di KSM Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Universitas Erlangga. Baik, dokter, untuk sesi materi selama 25 menit, saya persilakan kepada dokter. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam semua, semoga ini materi bisa menambah wawasan dan sekedar reminding aja. Saya rasa semua teman-teman dokter di sini yang hadir sudah sangat paham tentang materi ini. Saya agak banyak slide-nya, tapi semoga nutut ya untuk saya lihatkan semuanya. Saya langsung mulai saja. Ya, saya mulai. Jadi saya mendapat topik tentang pencegahan dan tata laksana stunting. Ya. Jadi secara definisi kita semua tahu ya, stunting itu adalah perawakan pendek. Bagian dari perawakan pendek yaitu jika tinggi badan terhadap usia kurang dari -2 SD pada kurva WHO atau kurang dari persentil 3 pada kurva yang berlaku sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Dan stunting ini adalah bagian dari stunting yang disebabkan oleh gangguan nutrisi atau kekurangan nutrisi. Karena perawakan pendek itu sebenarnya adalah
berbeda dengan stunting. Jadi kalau bukan berarti semua orang yang perawakannya pendek itu disebut stunting, karena ini ada pembagiannya, jadi tergantung kecepatan pertumbuhannya. Nah, stunting itu bagian dari kecepatan pertumbuhan yang tidak normal, di mana berat badan per tinggi badannya turun, sehingga yang disebabkan oleh malnutrisi. Sedangkan kalau kecepatan pertumbuhannya normal, ini ada dua hal, yaitu familial short stature sama constitutional delay growth and puberty. Di sini nanti kita akan melihat bagaimana potensi genetik dari kedua orang tuanya memang sama-sama di bawah persentil 3, tapi pada saat dewasa nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan potensi genetiknya. Sedangkan yang tidak normal itu ada yang proporsional dan disproporsional. Yang disproporsional itu salah satunya adalah malnutrisi tadi, yang bisa juga difaktorkan oleh endokrin, kelainan endokrin. Sedangkan yang disproporsional seperti kita tahu orang kerdil itu ya, kurcaci seperti itu, ada yang disebut hipokondroplasia, ada penyakit lain atau kelainan trisomi, misalnya trisomi 21 dan sindroma yang lain. Ini prevalensi stunting pada tahun 2021 bisa mencapai 24,4%. Memang kalau dilihat sebelumnya memang turun gitu, tapi targetnya belum tercapai. Oleh sebab itu pemerintah berharap pada tahun 2024 nanti bisa turun sampai 14% dan setiap tahunnya diharapkan turun mencapai 2,7%. Apa yang diharapkan dengan itu kita memberikan asupan makanan, mencegah infeksi dan memberikan pelatihan seperti ini dan memberikan manajemen terpadu pada stunting. Kenapa sih stunting itu menjadi masalah? Karena efeknya itu sebenarnya bukan hanya ke tinggi badan, tapi lebih ke arah brain development. Jadi karena nutrisi itu sangat diperlukan oleh pertumbuhan otak. Di sini kita akan lihat bahwa karbohidrat itu penting sekali untuk pembagian dari diferensial dari neural. Kemudian protein itu sangat penting untuk pembentukan neurotransmitter, kemudian pentingnya untuk diferensiasi dan pembentukan mielin serta sinaptogenesis, begitu juga dengan lemak itu sangat penting, zat besi, zinc. Inilah kenapa nutrisi sangat berperan penting pada perkembangan otak. Jadi stunting itu yang ditakutkan adalah gangguan pada perkembangan otaknya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada anak-anak dengan stunting itu ternyata didapatkan bahwa kognitifnya jauh lebih rendah dan perilakunya jauh lebih rendah dibandingkan pada anak-anak yang tidak stunting. Di sini disebutkan juga bahwa dilihat bahwa anak yang dengan kecukupan gizi ternyata dibandingkan anak yang malnutrisi ternyata kemampuan verbal dan kemampuan belajar untuk verbalnya juga jauh lebih rendah dibandingkan anak yang secara nutrisi cukup baik. Begitu juga secara verbal dan visual memory, jadi kemampuan untuk mengingatnya juga jauh lebih baik pada anak-anak dengan nutrisi yang adekuat. Nah, ini yang disebutkan kenapa pada stunting itu yang ditakutkan adalah pembentukan mielin yang kurang, sinapsnya kurang, sehingga terjadi atrofi otak. Nah, ini kita bisa lihat secara klinis tidak terjadi pada anak-anak dengan mikrosefali kalau pada anak-anak dengan stunting. Mengapa harus sebelum 2 tahun harus segera ditangani? Karena kita tahu bahwa dari kurva pertumbuhan ini kita lihat kecepatan pertumbuhan pada 0 sampai 2 tahun itu adalah kecepatan yang paling besar sebelum dia mencapai pubertas yang akan dia naik lagi. Dan yang paling penting adalah di saat itu juga pada usia 0 sampai 2 tahun itu perkembangan volume otak itu hampir mencapai 80% dari usia dewasa. Itulah sebabnya kenapa harus segera dikejar sebelum usia 2 tahun. Nah, ini kita lihat ya bahwa semuanya berada di usia sebelum 2 tahun dan yang setelah 3 tahun itu kecepatannya menurun semuanya. Jadi ketebalannya baik itu mielinisasinya, baik itu sinaptogenesisnya semua sudah menurun setelah usia 2 atau 3 tahun. Bisakah catch up? Nah, secara teori pertumbuhan memang bisa catch up. Jadi kalau ini kita lihat secara kanal ini artinya midparental head. Jadi target tinggi seorang anak. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang sudah bergeser dari kanalnya, ini bisa akan kembali lagi pada fase pertumbuhannya. Ini salah satu contohnya kalau pada ada seorang penderita dengan celiakisis, dia ada problem, dia ada malnutrisi karena tidak bisa mengabsorpsi makanan dengan baik. Setelah diperbaiki, dia akhirnya bisa kembali ke posisi midparental head-nya. Nah,
bagaimana dengan kognitifnya? Di sini kalau secara pertumbuhan memang kita berharap bisa secara tinggi bisa, tapi secara kognitif tidak bisa. Seperti yang saya jelaskan tadi di sebelumnya bahwa brain development di usia 2 tahun itu sudah mencapai 80% di usia dewasa. Bisa dibayangkan kalau setelah itu pasti perkembangannya jauh lebih lambat, sehingga kalau catch up itu terjadi di usia 5 tahun, ternyata disebutkan bahwa itu jauh lebih persisten dan jauh lebih buruk. Sedangkan sebelum 2 tahun pun masih ada masih bunda-bandi ya, bisa kembali ke kognitif normal atau bahkan kognitifnya juga kurang. Kenapa demikian? Karena ternyata ada sebuah penelitian, ternyata suplementasi stunting aja, hanya pemberian gizi saja itu tidak cukup. Itu harus disertai dengan stimulation. Jadi di sini disebutkan bahwa tanpa dengan menerima stimulation maka terjadi behavior yang jelek, kemudian IQ-nya bisa mencapai hal yang tinggi, kemudian mencapai edukasi yang baik, kemudian ada depresi yang kurang apabila disertai dengan stimulasi dibandingkan jika hanya diberikan nutrisi. Di sini juga kita lihat bahwa kalau undernourished dan low stimulation, kita lihat developmental Z-score-nya jelek sekali ya. Tapi kalau salah satu memang tengah-tengah, tapi yang paling bagus memang well nourished sama high stimulation. Di sini juga kita lihat bahwa meta-analisanya bahwa peran orang tua environment itu sangat penting untuk perkembangan kognitif anak. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa perkembangan bahasa itu juga sangat peran penting dari orang tua. Dan perkembangan motorik anak juga sangat penting dalam peran serta orang tua. Termasuk perkembangan sosial ekonomi, sosial emosional. Nah, di sini kita semakin jelas bahwa lingkungan itu berdampak sangat besar pada perkembangan anak. Dan karena apa? Karena lingkungan itulah yang memberikan pengalaman pertama buat anak untuk mempertajam fungsi otak. Di sini dijelaskan bahwa apabila kita memberikan intervensi sangat baik, kita lihat bahwa postsinaptiknya itu semakin tebal dibandingkan bila kita tidak memberikan intervensi yang cukup baik. Kita lihat gambar di N2, N1 ini tampak sinapsnya tampak menghilang. Apabila tidak diberikan intervensi yang baik, maka akan terputus. Jadi kalau otak kita ini tidak digunakan, maka secara natural otak kita akan mengalami pruning, tidak menggunakan. Jadi semakin sering kita memberikan stimulasi, semakin sering kita memberikan intervensi pada seorang anak, maka postsinapnya akan semakin baik. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan anak dengan stunting? Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita punya buku Asuhan Nutrisi Pediatrik, itu kalian bisa download di Google ada, silakan nanti di-download. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah ada kasus stunting ya? Jelas pertama kita harus menilai secara medis ya, status gizinya bagaimana dan status nutrisinya bagaimana. Kemudian kita melakukan perhitungan secara kebutuhan seperti apa, kemudian kita melakukan seleksi makanan, kemudian cara pemberiannya seperti apa, yang terakhir harus tetap kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah ini, selain kita mengevaluasi secara klinis, kita harus tahu kenapa kira-kira anak ini tidak mencapai target yang tinggi badannya. Biasanya kita akan evaluasi lewat berat badan. Biasanya kita lihat adalah apakah asupan kalorinya sudah cukup adekuat. Apakah kalau dia menyusui ASI, apakah cara pelekatannya sudah cukup baik. Pengetahuan ibunya tentang ASI sudah cukup baik. Apakah tidak ada permasalahan secara anatomikal, misalnya ada celah atau koordinasi oromotor neuron, misalnya pada kasus-kasus dengan cerebral palsy atau ada kasus-kasus dengan GERD. Jadi ini semua harus kita cari kausanya, apakah asupannya sudah cukup adekuat, kemudian pemberian nutrisinya apakah juga sudah cukup kuat, apakah tidak ada alergi, kemudian apakah tidak ada metabolisme yang meningkat, salah satunya adalah infeksi kronis atau kelainan jantung, bahkan keganasan pada anak. Nah, kita perlu menentukan kebutuhan. Jadi setelah tahu kausanya, maka kita mulai menghitung apa kebutuhannya berdasarkan apa. Ini ada tata laksananya. Kalau gizi buruk kita masih menggunakan bukunya dari WHO. Sedangkan untuk gizi kurang kita pakai ini, dan itu biasanya kita menggunakan kalorinya itu sesuai dengan berat badan ideal yang disesuaikan dengan tinggi badan. Jadi kita nanti menggunakan perhitungannya menggunakan kurva WHO. Nah, setelah kita menemukan kalorinya berapa kebutuhannya, maka kita akan membaginya menjadi protein sebanyak 10-15%, lemak 30-45%, sisanya adalah karbohidrat. Nah, ini adalah contoh beberapa pemberian protein hewani yang bisa diberikan pada anak usia 6-11, 12-35, 26-59. Setelah kita tahu komposisinya, maka kita akan menentukan jenis makanan. Kira-kira
anak tersebut apakah tidak bermasalah dalam absorpsi di pencernaannya. Kalau tidak bermasalah, kita bisa memberikan makronutrien yang tidak perlu diolah, dalam arti dia bisa menyerap secara baik. Tapi apabila dia ada masalah, misalnya absorpsi di pencernaan yang bermasalah, maka kita akan menggunakan oligometrik, jadi khusus produk khusus untuk pengolahan makanannya. Nah, ini adalah salah satu susu formula yang biasa kami berikan untuk pasien-pasien dengan kebutuhan khusus ya. Jadi ada yang karena kanker hati biasanya kita menggunakan lemak inti MCT. Jadi kemudian ada malabsorpsi gizi buruk, biasanya kita cek pegistin sesuatu hal yang mudah diolah. Kemudian pada alergi susu sapi ini biasanya teman-teman sudah tahu tentang Neocat ya. Jadi ini kalau yang betul-betul alergi susu sapi yang sangat berat, biasanya kami akan menggunakan Neocat pada usia kurang dari 1 tahun dan expand untuk setelah di atas 1 tahun. Nah, bagaimana kalau ternyata asupannya itu masih ASI? Nah, ini kita akan harus evaluasi apakah ASInya cukup atau tidak. Kalau berat badannya sesuai target, ya setelah evaluasi 1-2 minggu ya lanjutkan ASI. Tetapi kalau tidak bisa ternyata berat badannya kurang ya mau tidak mau harus berikan susu formula yang hybrid atau berikan sekarang kita memberikan human made formula. Jadi kita tambahkan kalori pada ASI. Nah, untuk penentuan cara pemberiannya tergantung apakah dia bisa menelan secara langsung pakai oromotor atau dia perlu NGT kalau misalnya dia ada problem oromotor. Nah, ini secara chart kita lihat bahwa kita harus menentukan assessment dulu, status gizinya bagaimana, penentuan gizinya bagaimana, kemudian tentukan cara pemberiannya, apakah fungsi oromotornya baik atau tidak. Kalau terganggu, kita lihat jangka panjangnya apakah perlu tindakan khusus. Kemudian pemberiannya enteral atau parenteral, ini adalah salah satu chart yang kita berikan pada asuhan nutrisi pada anak. Nah, yang paling penting memang mencegah ya, karena kalau bisa dicegah, kenapa harus diobati gitu ya. Ini poinnya sih sederhana, ini sebenarnya yang harus kita lakukan nanti di lapangan. Deteksi dini growth filtering. Jadi penyebab stunting itu adalah kenaikan berat badan yang kronis, jadi tidak teratasi sejak awal. Jadi kita lihat bahwa kalau terjadi weight faltering, fail to thrive, kurva berat badan tidak naik, tidak sejajar garis, harusnya kan mengikuti garis kurva hitamnya ya, ini sudah mulai turun. Kemudian flat growth ya, terus habis itu yang merah ini adalah memotong 2 garisnya. Ini menilai setelah berat badan dievaluasi kita harus mengukur tinggi badan. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau sudah ada stunting begini, kalau berat badannya tidak naik dan terjadi stunting, ya kita harus segera melakukan tindakan. Kurva weight increment biasanya kita gunakan pada anak-anak di bawah 2 tahun. Ini penting banget, jadi kita bukan hanya melihat secara kurva, tapi kita juga melihat bahwa kalau kenaikan naik kurva, tapi ternyata kalau masih di bawah persentil 5, ya itu harus segera dilakukan evaluasi dan segera dilakukan intervensi, supaya segera mendapatkan catch up. Nah, ini saya melakukan penelitian dan terbukti bahwa kalau terjadi weight increment yang tidak naik dalam waktu 6 bulan, maka untuk risiko terjadinya stunting jauh lebih besar. Monitoring dan evaluasi. Nah, ini pemerintah bahkan sudah mengeluarkan Permenkes ya untuk kita menggunakan apa? BB per umur. Ini kita menggunakan buku yang sederhana, buku KIA. Buku ini memang kesannya sederhana, tapi bagi saya di tumbuh kembang buku ini sangat penting karena di buku ini isinya sangat lengkap. Buku ini adalah buku catatan yang diberikan pada ibu-ibu yang sedang hamil dan diberikan pada ibu yang memiliki anak di bawah 5 tahun. Karena di buku ini berisi tentang pemantauan pertumbuhan, pemantauan kesehatan, dan ada catatan khusus bila didapatkan kelainan. Nah, inilah yang harus kita isi sebenarnya sebagai tenaga medis. Karena kalau bagi saya ini sangat penting, ringkasan pelayanan persalinan. Karena ini menentukan saya untuk mengevaluasi kemampuan perkembangannya. Karena kalau misalnya lahir prematur, saya harus mengevaluasi usia gestasinya untuk perkembangannya bagaimana. Karena saya tidak akan bisa melakukan pemeriksaan milestone perkembangan kalau ternyata usia gestasionalnya tidak tertulis dengan baik. Karena akan berbeda perlakuannya. Kemudian bayi saat lahir apakah langsung menangis atau tidak, ini sangat berpengaruh besar pada brain development. Jadi saya juga nitip ke teman-teman yang berada di puskesmas, nanti minta tolong ini segera diisi ya. Oke, nah ini semua pada tahu ya, jadi di buku KIA itu ada KMS, ada
WHO Chat. Kenapa ada double? Sebenarnya buku KMS ini yang ngisi adalah kader, sedangkan WHO Chat ini tugasnya tenaga kesehatan untuk mengkonfirmasi apabila terjadi problem di buku KMS. Ini cara pengisian KMS, saya lewati aja. Yang paling penting adalah di sini adalah kenaikan berat badan minimal. Inilah yang seringkali tidak pernah diperhatikan. Jadi seringkali di lapangan itu hanya diisi saja tanpa dilihat trennya mengarah kemana. Apakah tren naik, apakah tren turun, apakah KBM-nya sesuai atau tidak. Nah, ini seringkali terjadi miss. Nah, akibatnya kalau tidak tertangani dengan baik, akhirnya bisa jadi stunting. Kalau sudah semakin turun begini, tidak dievaluasi akan berbahaya next-nya. Jadi bila ditemukan ketidaknaikan sesuai KBM, segera lapor ke tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan mengevaluasi menggunakan kurva WHO. Di sini sudah jelas ya, kurva WHO diisi oleh tenaga kesehatan. Memang agak ribet, tapi bagi saya ini penting. Oke, ini sistem rujukannya. Jadi kalau sudah ada evaluasi dari ini tidak naik, tren tidak mengikuti garis pertumbuhan, sudah dikonfirmasi oleh petugas kesehatan, maka sebaiknya dilakukan tindakan. Kalau sudah dilakukan tindakan tapi tetap tidak ada perbaikan, kita harus mengevaluasi etiologinya. Kita cari red flag-nya tadi, apakah ada sesuatu hal, atau kita akan segera rujuk ke yayasan layanan kesehatan yang lebih tinggi. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hana atas materinya. Jadi kita masih punya waktu cukup lumayan gitu untuk diskusi, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi memang cukup lengkap yang disampaikan oleh Dr. Hana. Namun mungkin karena keterbatasan waktu sehingga tadi ada beberapa yang mungkin audiens misalnya belum jelas bisa ditanyakan ya melalui kolom Q&A. Mohon izin, di sini sudah ada 2 pertanyaan dokter yang masuk. Saya bacakan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari anonim ya, peserta anonim menanyakan, mohon konfirmasi dok, berarti untuk stunting ini sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak ya dok? Mungkin ini pertanyaan pertama dokter, bisa dijelaskan ulang mungkin dokter. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau stunting itu bisa catch up atau enggak ya. Secara pertumbuhan memang bisa catch up, tapi yang ditakutkan dari stunting itu kalau terjadi kurang dari 2 tahun itu brain development. Nah, kalau sudah terjadi brain development yang bermasalah ya susah. Jadi seperti tadi banyak penelitian. Kalau yang ditakutkan dari stunting itu adalah perkembangan otak, jadi mengarah lebih ke kecerdasan. Kalau stuntingnya sendiri, pertumbuhannya sendiri, maksudnya head velocity-nya atau head increment-nya, head achievement-nya itu bisa mengikuti mid parental head-nya kalau segera ditangani, misalnya diberikan protein yang cukup, itu pasti akan bisa ngejar sesuai dengan masuk kanalnya orang tua tadi yang saya bilang kanalisasi. Jadi setelah keluar kalau diperbaiki proteinnya bisa membaik. Tapi masalahnya nggak akan cukup membaik kalau ternyata sudah terjadi brain defect pada otaknya. Jadi misalnya terjadi problem myelinisasi, sinaptogenesisnya sudah bermasalah karena kurang dari 2 tahun itu sangat butuh asupan protein. Jadi apakah bisa sembuh? Untuk kata stunted-nya bisa, catch up-nya bisa, tapi untuk gangguan perkembangannya itu tanda tanya. Kalau itu diberikan kurang dari 2 tahun. Tapi kalau lebih dari 5 tahun ya jelas sangat berat ya, dalam arti untuk secara IQ mungkin nanti problemnya akan tampak jelas setelah usia sekolah biasanya. Pada pasien-pasien saya itu kalau sudah di atas 3 tahun, 5 tahun tuh kalau memang problem dengan asupan nutrisi terutama proteinnya yang sangat kurang, mau ditanya A, B, C, D, hal simpel misalnya lawan kata, kalau malam itu gelap, siang itu apa, itu aja sudah nggak bisa jawab gitu ya. Itu jadi sebelum kami melakukan tes IQ pun saya biasanya akan mengevaluasi secara milestone developmental brain-nya seperti apa. Ternyata itu aja biasanya mereka tidak bisa menjawab. Hal yang kita simpel ternyata bagi anak-anak dengan problem kekurangan nutrisi terutama protein atau stunting itu jadi masalah, mereka tidak bisa jawab. Saya rasa itu, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya cukup lengkap dari Dr. Hana. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Dari Dr. Luciana Puspaning Tias. Izin bertanya, Dok, untuk F75 atau F100, apakah memang masih direkomendasikan untuk menangani stunting? Karena selama ini ada beberapa kasus stunting yang kami tangani di Puskesmas dengan menggunakan F75 dan F100 kurang memberikan respon yang baik.
banyak ibu-ibu yang mengatakan juga kalau anak merasa enak jika konsumsi F75 atau F100. Nah, itu dokter pertanyaannya. Oke, kalau sekarang kami dari pediatri, dari IDAI, khususnya dari NPM yang nutrisi penyakit metabolik memang tidak lagi menggunakan F75 dan F100. Kami akan pakai susu high kalori yang PMK, apa ya istilahnya saya lupa. Itu sudah ada di Permenkesnya. Jadi kita pakai itu. Bahkan di puskesmas sudah disediakan dari pusat ya. Jadi biasanya pasien-pasien yang di rumah sakit yang memerlukan susu tinggi kalori, kami akan memberikan resep, dan di resep itu nanti dapatnya dari puskesmas malahan, karena drop-dropan dari susu tinggi kalori itu salah satunya misalnya Infantrini, Nutrini Drink, kemudian Pedia Komplit, SGM Gain itu dapat gratisnya malah di puskesmas, karena ini program stunting ini sangat disupport oleh pemerintah. Jadi memang kenapa tidak menggunakan F75 dan F100 lagi, karena secara penelitian itu menyebutkan setelah mikronutriennya kurang cukup bagus, kurang lengkap dibandingkan dengan pemberian yang tinggi kalori, dan pemberian susu tinggi kalori itu jauh lebih cepat untuk mencapai kembalinya normal insulin growth factor. Jadi dia bisa lebih cepat untuk pertumbuhannya, kecepatan ketinggiannya jadi jauh lebih baik dibandingkan yang hanya F75 dan F100. Begitu saya rasa. Baik, terima kasih Dr. Hana untuk jawaban dari pertanyaan kedua. Ini ternyata masih banyak pertanyaan yang lain, Dok. Kita masih punya cukup waktu ya, Dok ya. Ini saya bacakan kembali, masih berhubungan seperti yang pertanyaan sebelumnya, Dok. Kondisi di puskesmas, Dok. Jadi ini anonim juga, kemungkinan ini juga salah satu petugas atau nakes di puskesmas ya, Dok ya. Izin menanyakan, Dokter, kondisi apa saja yang harus kami di puskesmas perhatikan untuk segera merujuk, dan biasanya kondisi apa yang sering terlambat untuk dirujuk? Ini berhubungan dengan stunting, Dokter. Ya, jadi kita biasanya akan memberikan evaluasi 2 minggu ya. Jadi monggo di puskesmas kalau mau di anamnesa itu biasanya kita harus memperbaiki dulu. Setelah anamnesa itu artinya kita harus tahu bahwa asupan gizinya selama ini baik-baik aja atau memang sudah kurang, intake-nya saja sudah kurang. Kalau memang sudah intake-nya sudah kurang, kita perbaiki. Nah, ternyata setelah diperbaiki dalam 2 minggu evaluasi ternyata memang nggak cukup bagus. Nah, itu harus segera dirujuk karena kita harus cari apakah ada faktor lain di selain nutrisi yang mempengaruhi. Misalnya salah satunya adalah infeksi seperti yang dijelaskan di pasal 1, peningkatan metabolik itu kan harus dicari kausanya. Biasanya seringkali disertai dengan infeksi TB misalnya. Jadi itu yang perlu kita evaluasi. Jadi kalau sudah 1-2 minggu di awal ternyata tidak ada kenaikan, sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit. Baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya, Dokter. Jadi ini anonim juga. Ini selamat malam, Dok. Saya dokter di NTT, di mana untuk catch up dengan protein sering diberikan telur. Namun masyarakat selalu malas untuk memberikan protein karena banyak alasan dari ibunya. Nah, ini bagaimana, Dok? Persoalan seperti ini bisa diatasi gitu ya, Dok? Ya. Jadi tidak mau memberikan. Kalau telur itu biasanya sebenarnya telur itu barang paling murah, nggak murah sih, paling mudah. Sekarang nggak murah telur soalnya ya. Ini yang saya susah, kalau telur nggak murah ini saya yang paling pusing sebenarnya. Jadi sebenarnya telur itu paling fleksibel karena apa? Saya biasanya kalau memang ada beberapa anak itu orang tuanya selalu bilang gini, nggak bisa dok, kena sedikit telur aja, ada rasa telurnya itu langsung dimuntahkan gitu. Terus akhirnya dia pakai susu. Terus akhirnya saya bilang gini, oke Bu, kalau pakai susu saya bilang, oke, telurnya ditampurkan ke dalam susunya. Jadi kayak kita bikin STMJ, ya susu telur madu jahe, tapi kita nggak pakai madu dan jahe. Jadi air panasnya tambahin telur, dikocok, kemudian tambahin susu. Itu saya biasanya alternatifnya begitu. Atau berikan puding. Jadi intinya bentuk telur itu tidak nampak, atau telur itu ditambahkan ke makanan yang berkuah yang agak panas kemudian dicampurkan. Jadi telur kalau diaduk itu akan rata dengan kuahnya, jadi tidak akan berasa. Nah, kalau sekarang telur mahal, biasanya saya menyarankan ikan. Ikan apapun boleh, lele boleh, yang murah sekalipun boleh, pindang juga boleh. Yang penting ada protein hewani, bukan protein nabati. Jadi itu rasanya kita memang harus belajar teknikal ya. Jadi kalau orang tua itu seringkali ngeles, coba saya memang belajar teknikal. Jadi teknikal dan plus ini, biasanya saya akan selalu nanya, Bu, anaknya suka makan kerupuk enggak? Gitu ya. Jadi kalau anak yang sudah kena kerupuk, itu biasanya dia suka makanan yang berasa
asin, gurih, dan berminyak. Jadi nanti kita masaknya harus seputar itu gitu. Jadi memang kita harus menganamnesa detail supaya protein hewan ini tetap masuk. Itu sih salah satunya. Oke. Berarti seperti dimodifikasi cara penyajiannya begitu ya, Dok ya? Oke. Atau mungkin bisa dengan sumber protein yang lain seperti ikan tadi, seperti yang dijelaskan Dokter Hana. Baik, ini banyak lagi pertanyaan yang masuk, Dokter. Ini mungkin ada pertanyaan ini ya, Dok ya, yang berhubungan dengan definisi, Dok. Jadi dulu istilahnya marasmus kwashiorkor, sekarang stunting. Mohon penjelasannya, Dokter. Nah, ini mungkin bagi sebagian peserta yang masih awam dengan istilah-istilah tersebut atau istilah medis, bisa diberikan penjelasan oleh Dokter Hana terkait perbedaannya apa. Monggo, Dok. Ya, kalau stunting itu per definisi panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia ya. Jadi kalau itu di bawah persen. Jadi ini lebih ke panjang badan. Kalau marasmus kwashiorkor itu lebih ke BB per TB. Jadi status gizi ya. Jadi di kurva WHO itu ada BB per U, ada BB per U, PB TB per U sama BB per TB. Nah, kalau sudah sampai marasmus kwashiorkor itu status gizi, kita menyebutnya gizi buruk. Jadi BB per TB-nya pun sudah jelek. Nah, itu biasanya sudah tidak bisa kompensasi. Biasanya gini. Jadi kalau BB-nya itu jelek terus, itu akan terjadi stunting. Nah, stunting ini kok terus-terusan nggak teratasi, akhirnya dia juga nggak bisa kompensasi. Akhirnya jadi wasting atau severe wasting. Jadi salah satu istilah severe wasting nanti disebut salah satunya marasmus kwashiorkor. Itu sih. Jadi lebih ke BB per TB, status gizi, lebih ke status gizi. Kalau ini lebih ke panjang badan per umur. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Yoyo. Dok, seandainya bayi lahir langsung tidak diberikan ASI. Nah, jadi bagaimana dampaknya pada pertumbuhan fisiknya, Dokter? Ini, bayi lahirnya prematur atau enggak? Karena sistem pencernaan bayi prematur dengan ATRM itu sudah berbeda, jadi itu harus hati-hati. Untuk memberikan susu formula juga berbeda. Terus yang pertama itu. Yang kedua, secara finansial orang tuanya cukup nggak mampu untuk memberikan susu formula secara rutin. Karena bahaya, hati-hati di lapangan itu mereka memberikan susu formula, tapi karena harga mahal, susu formula seringkali diencerkan. Sudah dapat infantrini, tapi infantrini-nya diencerkan. Mahal-mahal beli infantrini, ternyata diencerkan. Pemberiannya tidak sesuai. Jadi apakah bermasalah? Ya, bermasalah. Sebaiknya memang kalau saya kecap nomor 1, jadi saya ASI nomor 1. Karena 1, selain biayanya murah, 2, itu waktu kita memberikan ASI itu waktunya sensoris panca indera kita bekerja dengan baik. Jadi kenapa pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa ASI itu secara kognitif anak yang mendapatkan ASI dibandingkan anak yang mendapatkan susu formula itu secara kognitif jauh lebih bagus di ASI dibandingkan dengan susu formula karena risikonya jauh lebih banyak. Kemudian infeksi karena pada anak tidak semua anak itu pencernaannya bisa bagus karena ada enzim laktase yang belum terbentuk. Ingat susu sapi juga ada laktosanya ya. ASI juga ada laktosanya, tapi laktosa pada ASI itu sudah sangat disesuaikan dengan enzim laktase yang ada di pencernaan kita. Jadi kejadian diare itu biasanya sering terjadi pada susu formula. Itu sih yang perlu dipertimbangkan. Jadi sebisa mungkin inisiasi menyusui dini. Kalau masih baru lahir, itu memang kami masih memberikan waktu 1-2 hari untuk tidak diberikan ASI masih is okay, nggak apa-apa karena ukuran lambungnya masih kecil. Jadi produksi ASI itu sangat-sangat dipengaruhi oleh hisapan bayi. Jadi harus dilatih inisiasi menyusui dini. Jadi itu yang akan memperlancar produksi ASI. Saran saya memang tetap ASI, tapi kalaupun tidak ya carilah susu formula yang sekiranya orang tuanya mampu untuk membeli kelanjutannya. Jangan sampai dikasih susu formula yang harganya mahal ternyata nggak. Dia akan berusaha mengencerkan supaya paling nggak anak tetap minum. Gitu. Jadi kan lebih bahaya. Itu aja sih. Baik, ini masih berhubungan dengan konsumsi susu juga, Dok. Ini pertanyaan dari anonim. Untuk pasien-pasien yang alergi terhadap susu sapi dan juga alergi ikan dan telur, bagaimana solusinya untuk asupan atau sumber protein hewaninya, Dokter? Pakai daging sapi ya. Pakai daging sapi. Jadi kalau secara alergi, jadi memang penelitian di Asia itu orang Asia itu kalau alergi itu singkatnya BSTIK ya, buah, susu, telur, ikan, cang ya, susu itu semua produk susu ya, terutama susu keju dan sebagainya.
Telur itu termasuk daging unggasnya, jadi ayam, bebek itu juga termasuk. Jadi yang bisa didapatkan proteinnya adalah protein hewaninya adalah dari daging sapi atau daging kambing. Monggo silakan. Baik, jadi bisa dengan daging sapi tadi ya dok ya pilihannya. Kalau misalnya ikan, telur, susu tadi alergi gitu ya. Ini pertanyaan berikutnya dok. Sepengalaman di puskesmas sering menemukan anak perawakan pendek ya, dengan berat badan per usianya normal, namun diberi tata laksana sebagai pasien stunting. Nah, apa yang harus dilakukan apabila menemukan kasus seperti itu? Apakah mungkin perlu di catch up tinggi badannya? Terima kasih. Dok. Kalau berat badan terhadap usianya pendek, berat badan terhadap usianya nggak bagus. Kalau itu terjadi kronis, itu jadi sudah ada penelitiannya, pasti itu akan potensial untuk terjadinya stunting. Ini harus diperbaiki. Jadi kan salah satu gejala awal dari stunting adalah weight faltering. Weight faltering itu adalah satu kali aja tidak bergerak, berat badannya, kurvanya datar, itu ya harus sudah langsung diintervensi. Jadi nggak usah nunggu sampai berbulan-bulan. Penelitian saya kan korelasinya sangat besar di usia 6 bulan untuk terjadinya stunting. Ya, kenapa harus nunggu 6 bulan? Baik. Pertanyaan berikutnya dok dari Dr. Sugiyarta. Apakah pemberian hati ayam atau hati sapi memberikan manfaat? Ya, sangat bermanfaat karena itu kandungan zat besinya cukup baik dan agasinya juga jauh lebih cukup baik. Di ayam sih terutama. Baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi dokter. Ini tidak terasa kita sudah mau pukul 8.50 ya dok kita untuk sesi diskusinya ini nanti selesai untuk sesi yang pertama. Pertanyaan berikutnya dari Nina Sylvia. Mohon izin bertanya dok, banyak kasus di FKTP dengan anak berat badan naiknya seret. Setelah dievaluasi, banyak orang tua yang mengatakan bahwa anak mereka tidak mau makan sama sekali atau mau makan nasi saja, nggak mau lauk, atau mau makan sama kecap saja. Bagaimana solusinya dok? Ini saya tadi bilang secara teknikal ya, kita harus belajar mengolah. Kalau dia suka kecap, ya berarti dia suka sesuatu yang manis. Saya biasanya menyarankan bikin semur. Semurnya nanti isinya adalah proteinnya itu dari telur. Semurnya digodok, gitu, terus habis itu telurnya dicemplungkan gitu. Jadi telurnya bukan digodok ya, jadi telurnya dipecah pada saat semurnya itu panas gitu. Jadi diaduk-aduk supaya tidak terasa bentukan telurnya. Jadi kita memang harus belajar. Nah, kalau dia suka manis itu biasanya dia suka coklat, jadi ya bikin aja puding coklat dengan ditambahi telur seperti itu. Atau kalau mau bikin nasi goreng, ya kan dia mau makan nasi dengan kecap. Biasanya ikan lele itu teksturnya itu lembut, jadi kalau mau diulet-ulet sama nasi itu nggak kelihatan. Jadi kita cari aja tekstur protein hewani ikan yang teksturnya itu lembut banget. Kalau mau pakai daging kepiting juga boleh. Pokoknya harus ada protein hewani asal dia tidak alergi. Itu sih solusinya. Baik, jadi sama seperti yang tadi ya dok ya, misal tidak suka telur ya dimodifikasi atau dengan pilihan yang lain untuk sumber proteinnya. Kalau misalnya sukanya nasi nggak pakai lauk, mungkin ya tadi diolah atau dimodifikasi supaya tetap ada lauknya tapi sesuai dengan kesukaan dari anaknya gitu ya. Ini satu pertanyaan dok untuk menutup sesi yang pertama dari anonim. Selamat malam dokter, mohon informasi apakah penggunaan susu soya dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara hormonal. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya, ini pernah ada isu-isu yang mengatakan bahwa susu soya menyebabkan estrogenasi dan sebagainya. Enggak, secara penelitian tidak bermasalah. Jadi oke, enggak apa-apa. Susu soya memang kita berikan pada anak-anak dengan alergi susu sapi, alternatif ya. Alergi susu sapi, memang yang terbaik memang protein dari hewani. Tapi kalau memang secara karena neoket itu sangat mahal. Kenapa mahal? Karena proteinnya sangat dipecah, jadi sudah dalam proses asam amino. Jadi semakin produk susu itu dimodifikasi, semakin mahal lah harganya. Nah, soya ini menjadi alternatif untuk secara finansial untuk pasien-pasien dengan alergi susu sapi yang tidak dapat terpenuhi dengan neoket. Jadi memang nggak ada problem secara penelitian. Kalau ada problem secara penelitian, jelas tidak akan ada produk susu soya yang beredar sampai saat ini. Jadi secara penelitian sudah terbukti tidak berpengaruh secara hormonal pada anak laki-laki.
Nah, tadi saya lihat ada kretinisme sebentar ya, Dokter Arya. Oh, enggak, Ini sih. mungkin ada yang terlewat tadi saya. Ya, kretinisme hipotiroid termasuk dalam stunting. Oh iya. Ini hormon pertumbuhan ya, jadi tiroid itu termasuk dalam hormon yang sangat berperan juga dalam pertumbuhan. Nah, inilah salah satunya. Jadi stunting itu yang tadi disebutkan, apakah kan kalau ada nemu kasus stunting, harus cari red flag-nya. Red flag-nya apa? Nah, kalau red flag-nya ini tiroid, hipotiroid, ya harus kita terapi dengan hormon tiroid. Jadi kalau ada kasus stunting, cari dulu kalau memang berat badannya bermasalah, anamnesanya dari anamnesa gizinya juga bermasalah, ya mungkin bisa combine. Bisa karena malnutrisinya, juga bisa karena hipotiroidnya. Ya kita jalani dua-duanya. Hasilnya akan jauh lebih bagus begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Hana telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa pada semua pertanyaan yang masuk ya pada sesi yang pertama ini. Cukup antusias juga, ada sekitar 20 pertanyaan yang masuk dan sudah dijawab oleh Dokter Hana. Baik Dok, sebelum kita tutup sesi yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Dokter Hana untuk memberikan take home message atau mungkin pesan-pesan kepada para hadirin sekalian yang berhubungan dengan stunting atau baik itu pencegahan maupun tata laksana. Monggo Dokter. Ya, jadi take home message-nya adalah monitoring dan evaluasi berat badan dan tinggi badan pada anak-anak. Kemudian protein itu sangat penting untuk tinggi badan seorang anak. Jadi tidak cukup cuma berat badannya bagus, tapi asupan proteinnya tidak ada. Karena hormon pertumbuhan itu, terutama itu sangat dibutuhkan protein. Jadi itu saja sih take home message, protein dan pemantauan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Dokter Hana telah memberikan materi yang luar biasa ya pada sesi yang pertama ini dan juga memberikan beberapa pencerahan kepada kita semua, terutama tadi banyak yang bertanya dari vaskes primer ya, terutama di puskesmas tentang bagaimana mengatasi problem stunting, baik itu di fasilitas kesehatan maupun di tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi Dokter Hana atas waktunya telah meluangkan ya malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dokter Hana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk sesi yang pertama, saya tutup, Dok. Kita berikutnya lanjutkan pada sesi yang kedua. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, Dokter. Baik, terima kasih pada para hadirin sekalian telah aktif ya pada sesi yang pertama tadi. Nah, kita langsung saja melanjutkan sesi yang kedua, yaitu topiknya adalah infeksi saluran kemih dan gangguan pertumbuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Wisnu Laksmana, spesialis urologi. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Dr. Arya. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Jadi, pada sesi yang kedua ini, Dr. Wisnu juga akan memberikan paparannya terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 20 menit ya, Dokter ya. Nanti kita lanjutkan sesi diskusi sama teknisnya ya. Jadi para audiens atau para hadirin sekalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, nantinya akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Wisnu. Jadi masih berhubungan, Dok. Jadi kalau tadi ada hubungannya dengan anak-anak ya, stunting dan gangguan perkembangan maupun pertumbuhan pada kali ini juga pasti berhubungan juga dengan anak-anak. Tapi memang dari aspek yang berbeda, yaitu dari infeksi, dan infeksinya adalah infeksi saluran kemih. Dr. Wisnu ini izin saya bacakan CV singkatnya ya, Dokter ya. Jadi Dr. Wisnu Laksmana, spesialis urologi, merupakan seorang dokter spesialis urologi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis urologinya di Fakultas Dokter Universitas Airlangga, dan saat ini beliau berpraktek sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya dan juga Rumah Sakit Manyar Medical Center di Surabaya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Monggo Dr. Wisnu untuk paparannya kami persilakan. Ya, selamat malam. Selamat malam sebelumnya untuk Dr. Sutrisno, Dr. Hana, Dr. Arya, dan Dr. Habib sebagai panitia dari acara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya tidak akan terlalu panjang, lebih ke diskusi nantinya. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Hana tadi, kenapa stunting ini menjadi perhatian khusus? Karena kedepannya memang yang kita perlu perhatikan bukan hanya masalah berat badan dan tinggi badan. Ternyata
ke depan ini stunting ini juga akan memberikan masalah tumbuh kembang di bagian perkembangan otak dan kognitifnya. Tentu itu akan menjadi hal yang sangat serius bila tidak diperhatikan sejak awal pada anak-anak kita. Nah, kenapa kok saya memutuskan untuk membawakan tema hubungan antara infeksi saluran kemih dan gangguan tumbuh kembang? Jadi sebenarnya adalah ada beberapa artikel yang saya baca. Ini mungkin artikel yang dibuat mungkin bukan orang medis ya, bahwa infeksi saluran kemih adalah dipercaya sebagai salah satu penyebab stunting. Sebenarnya statement ini kurang begitu tepat juga. Jadi yang lebih tepat adalah anak yang mengalami infeksi saluran kemih berulang yang tidak ditangani dengan tepat, maka dia akan memiliki faktor risiko untuk terjadinya gangguan tumbuh kembang yang nantinya akan leading to terjadinya stunting. Nah, masalahnya adalah ternyata infeksi saluran kemih ini adalah hal sehari-hari yang tentu kita semua ya, baik saya maupun teman-teman semua baik yang di Surabaya, baik yang di luar Surabaya, di daerah, baik itu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dan di tempat praktek pribadi masing-masing, bahkan di IGD pun masing-masing, itu adalah hal yang sebenarnya dijumpai hampir setiap hari dan setiap saat. Namun ternyata sampai sekarang tidak semua mendapatkan tata laksana yang tepat, alias pengobatan yang penanganan yang tepat ke depannya. Jadi memang infeksi saluran kemih pada anak-anak ini agak sedikit beda dengan infeksi saluran kemih pada dewasa. Kita bagi dulu sebenarnya pembagian besarnya adalah tentu saja infeksi saluran kemih non komplikata dan komplikata. Non komplikata itu maksudnya infeksi saluran kemih yang tanpa disertai adanya kelainan fungsi dan anatomi dari saluran kencing bagian atas maupun bawah. Jadi saluran kencing kan dibagi dua, atas dan bawah. Atas itu adalah dari ginjal sampai ureter, dan saluran kencing bagian bawah adalah buli-buli sampai dengan saluran kemih bagian depan yaitu ureter. Nah, pada infeksi saluran kemih yang non komplikata itu dia tidak disertai adanya kelainan anatomi dan fungsi dari saluran kemih atas dan bawah. Jadi memang 90 atau 80% adalah karena adanya kebanyakan adalah migrasi dari kuman. Lalu nomor 2 adalah infeksi saluran kemih komplikata, di mana ini memang banyak ditangani di bagian urologi, yaitu infeksi saluran kemih yang diakibatkan adanya hambatan atau gangguan dari outlet urin dari saluran kencing bagian atas maupun bawah. Jadi itu biasanya adalah berhubungan dengan adanya kelainan anatomi dan fungsi dari saluran kemih bagian atas dan bawah yang menyebabkan adanya stasis urin atau urin yang tertahan atau tidak bisa keluar atau dia kembali ke atas karena ada kelainan-kelainan tertentu. Di mana stasis urin ini akan mudah sekali menjadi biakan tumbuhnya kuman dan akhirnya menjadi infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemihnya terjadi karena ada kelainan fungsi dan anatomi dulu, baru akhirnya terjadi infeksi. Nah, pada dewasa, infeksi saluran kemih itu gampang sekali terdeteksi karena pada orang dewasa keluhannya lebih khas. Pasien bisa datang dengan keluhan dysuria atau nyeri saat buang air kecil, atau buang air kecil yang tidak tuntas, atau sampai ada hematuria atau keluar darah saat buang air kecil, dan berbagai macam keluhan sampingan lainnya. Tetapi pada anak-anak itu tidak bisa khas seperti itu, terutama satu, anak-anak memang belum bisa mengeluhkan sakitnya secara spesifik. Dan pada anak-anak yang lebih kecil, seringkali dianggap untuk buang air kecil sebenarnya tidak ada masalah di mata orang tuanya, tapi ternyata sebenarnya itu sudah mengandung masalah. Seringkali dia datang dengan keluhan-keluhan seperti demam, mual-mual, bahkan keluhannya bisa diare pun bisa. Jadi itu ada hal yang memang ditemukan setiap hari pada praktek kita sehari-hari. Bagaimana kita mendeteksi atau mendiagnosa suatu infeksi saluran kencing pada anak-anak? Tentu saja dengan history taking atau anamnesa, dan juga pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Dari anamnesa, memang ada orang tua yang aware, dia melihat anaknya saat buang air kecil kok rewel, kesakitan sejak bayi, atau kok saat mengganti pampersnya atau mengganti celananya, pada pampers atau celananya, pada urinnya terdapat bercak darah atau warna kemerahan, atau keluarnya hanya sedikit-sedikit, dan anaknya terlihat rewel, terutama saat dipegang di suprapubiknya atau di perut bagian bawah atau di pinggang bagian belakang agak rewel, tampak kesakitan.
itu perlu kita curigai mungkin ada infeksi saluran kencing. Pemeriksaan fisiknya ya secara general, pemeriksaan fisik biasa, lalu kita pada daerah genitalia, terutama pada uretra, kita harus perhatikan lebih detail. Pada wanita bisa terjadi, pada anak wanita bisa terjadi karena adanya sedikit kelihatan lebih hiperemis di daerah uretranya bila memang dia ada suatu inflamasi atau keradangan atau infeksi saluran kencing bagian bawah. Kalau pada laki-laki, memang anak laki-laki penyebab utama infeksi saluran kencing 70% adalah karena fimosis atau adanya pelekatan prepusium di glansnya. Kenapa kok bisa menjadikan itu suatu infeksi? Karena jika bila ada fimosis pada saat dia miksi, sebenarnya tidak semua urin itu bisa dikeluarkan secara sempurna. Sebagian masih akan menempel di bagian dalam dari prepusiumnya itu, semakin lama semakin banyak, dan dia akan menjadi media tumbuhnya kuman di sana. Akhirnya timbul inflamasi, dia bisa naik ke uretra dan bisa naik ke kandung kemih. Sehingga akhirnya terjadi infeksi saluran kemih bagian bawah. Pada fimosis ya jelas khas, memang prepusiumnya tidak bisa ditarik atau tidak bisa dibebaskan dari glansnya, tampak hiperemis, kadang-kadang sampai idiom sekali, dan anaknya tampak rewel pada saat buang air kecil, atau ada orang tua yang memperhatikan dia saat mau buang air kecil terlihat menggembung dulu baru bisa keluar kencingnya. Itu jelas tanda dari fimosis, di mana fimosis ini penyebab utama dari infeksi saluran kencing pada anak laki-laki. Kalau pada saluran kencing bagian atas apa dok biasanya? Jadi memang kelainan-kelainan anatomis pada saluran kemih bagian atas itu bagian besar adalah berhubungan dengan kelainan bawaan, yaitu tidak terbentuknya sambungan dari pelvicocalyceal system ke ureter atau dinamakan adanya uretropelvic junction obstruction. Dia terjadi stenosis atau tidak terbentuk dengan sempurna, akhirnya ada sumbatan, akhirnya urin yang dihasilkan sama ginjal tidak bisa turun ke ureter dan dia akhirnya ginjalnya menjadi hidronefrosis, akhirnya menjadi infeksi saluran kencing bagian atas. Atau tidak terbentuknya dengan sempurna antara uretero-vesical junction atau sambungan dari ureter dan kandung kemih yang tidak sempurna. Entah itu ada obstruksi sehingga akhirnya menyebabkan aliran urin dari ginjalnya tersumbat atau sumbat akhirnya jadi hidronefrosis, atau klepnya dari ureter yang dia masuk ke kandung kemih itu tidak bekerja dengan sempurna, akhirnya timbul adanya reflux atau aliran balik dari kandung kemih ke ginjal, yang akhirnya menyebabkan juga adanya hidronefrosis, dan ini semua bisa mengakibatkan infeksi saluran kencing pada anak-anak. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, gejalanya lebih tidak khas. Jadi anaknya biasanya tidak mengeluhkan masalah perkencingan, tapi lebih ke arah demam berulang yang tidak diketahui sebabnya, sudah dikasih antipiretik, antibiotik, anti infeksi, tapi kok berulang. Kembali dia mengalami gejala yang sama, demam-demam, kadang disertai mual, muntah. Itu kita harus patut curiga apakah adanya suatu infeksi saluran kencing. Saya menyadari memang tidak di semua fasilitas kesehatan ya, belum mungkin ya, belum. Mungkin kalau di kota-kota besar seperti di klinik atau di puskesmas pun yang di kota besar sudah lumayan lengkap, ada urinalisa, kadang-kadang ada beberapa klinik itu dia punya imaging atau USG, jadi bisa untuk diagnosis awal pada paling tidak pemeriksaan urinalisa dan kultur urin di kota-kota sudah tersedia, tapi mungkin bagi pada teman-teman yang ada di daerah-daerah, terutama yang mungkin di remote area atau area yang cukup jauh dari sentra-sentra kesehatan yang besar, itu memang pemeriksaan fisik, history taking itu sangat penting utama. Bila memang dengan kecurigaan infeksi saluran kencing, lalu Anda berikan antibiotik empiris selama di sini ketetapannya adalah selama 7 hari, tidak ada perbaikan, maka kita harus memang mencari kausanya sebenarnya apa. Bila memang tidak ada imaging atau tidak ada pemeriksaan penunjang lebih lanjut yang bisa mendukung, sebaiknya memang Anda langsung merujuk ke spesialis anak atau spesialis urologi terdekat yang bisa dicapai untuk ditangani lebih lanjut masalah ini. Karena kadang-kala pada pasien-pasien anak-anak seperti ini, jalan keluarnya adalah dengan tindakan-tindakan yang sifatnya invasif, baik itu minimal invasif maupun dengan pembedahan, bila memang ada indikasinya. Terlepas dari itu semua, mengapa kok menjadi penting masalah infeksi saluran kencing ini pada tumbuh kembang kita, tumbuh kembang anak-anak kita? Jadi begini, jika terjadi suatu infeksi, keradangan ya, sebenarnya secara general ya, keradangan di tubuh kita dimanapun, khususnya pada hal ini adalah infeksi di saluran kencing,
maka yang terjadi adalah terjadinya peningkatan metabolisme. Ya, jadi peningkatan metabolisme di mana basal metabolic rate dari anak itu akan meningkat. Jadi kebutuhan kalori anak itu akan meningkat hanya untuk kebutuhan dasarnya saja, kebutuhan basalnya karena adanya inflamasi atau infeksi di tubuhnya. Nah, pada keadaan seperti ini, kadang-kadang kita tidak aware anak itu diberikan nutrisi yang tadinya dianggap cukup untuk anak normal atau bahkan mungkin di beberapa daerah sebenarnya tadinya memang sudah kurang nutrisinya, ditambah lagi dengan terjadinya infeksi di mana dia metabolic rate-nya akan naik, pasti akan terjadi minus. Jadi nutrisi yang masuk dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya jauh tidak imbang, akhirnya ya akan terjadi kenaikan berat badan dan tinggi badannya tentu tidak akan sesuai dengan usianya, di mana nantinya akan berdampak panjang terjadi stunting dan juga tadi sudah disebutkan yang memang sangat fatal sekali adalah terjadinya gangguan tumbuh kembang dari kognitif dan perkembangan otaknya, terutama pada saat peak-nya usia 2 tahun. Itu yang sangat kita hindari, makanya sekarang pada anak-anak tidak boleh diremehkan keluhan-keluhan sekecil apapun di bidang saluran kemihnya. Nomor 2, dari basal metabolic rate yang meningkat tadi tentunya akan berdampak pada kebutuhan asupan yang lebih yang dimana tidak semua orang tahu. Berikutnya adalah pada anak-anak, pada infeksi saluran kencing dia akan cenderung menimbulkan keluhan-keluhan seperti mual-mual atau muntah-muntah sebagai efek samping dari infeksinya. Nah, bisa Anda semua atau teman-teman bayangkan bahwa dia sudah naik kebutuhan nutrisinya dari biasanya, sudah naik kebutuhan kalorinya. Harusnya dia makan atau mendapatkan nutrisi lebih banyak dari biasanya, tapi diganggu dengan adanya keluhan mual-mual, muntah-muntah, di mana akhirnya intake-nya akan semakin sedikit. Nah, gimana nggak tambah habis untuk nutrisi badannya itu bila metabolic rate-nya sudah naik dan keluhannya ada mual-mual, muntah-muntah yang juga menghambat intake-nya. Itulah akhirnya mengakibatkan bila tidak ditangani dengan baik, kejadian seperti ini berulang, jadi diobati sembuh sebentar, lalu 2 minggu lagi berulang lagi, tanpa dicari kausanya, hanya pengobatan simptomatik saja, tentunya ke depannya akan menjadi masalah di tumbuh kembangnya juga. Nah, lalu berikutnya, pada anak-anak mungkin dia tidak bisa mengeluh, tapi pada anak laki-laki beberapa yang saya temui dan beberapa literatur juga saya baca, itu juga karena dia ada masalah saat dia buang air kecil, saat dia kencing, itu sedikit banyak akan memengaruhi juga intake yang bersedia mereka ambil. Jadi gini, karena dia ngerasa pada saat dia buang air kecil itu tidak nyaman, saat dia kencing tidak nyaman, dia menjadi pasti akan takut untuk minum banyak atau minum yang cukup dengan kebutuhannya dia. Jadi akhirnya intake cairan juga berkurang. Sudah intake cairannya berkurang, di bawah sudah ada infeksi dan tidak selesai-selesai, akhirnya infeksinya bisa meluas menjadi infeksi sistemik dan itu akan mempersulit penanganan berikutnya. Oleh karena itu memang infeksi saluran kencing ini bukan penyebab utama gangguan tumbuh kembang, bukan. Tetapi bila ada infeksi saluran kencing, terutama yang tidak dicari pengobatannya secara kausal, ini akan menimbulkan efek samping yang cukup panjang ke depannya. Dan bila sudah sampai ke kami dengan keadaan komplikasi yang sudah terlalu berat, sepsis, infeksi sistemik yang sepsis, atau ginjalnya hidronefrosis sudah berat dan fungsinya sudah menurun, tentunya kualitas hidup anak ini tidak akan sebagus bila dia ditangani di awal secara tepat. Lalu kapan kita boleh memberikan antibiotik empiris? Tentu awal-awal bila memang sebelum adanya diagnostik yang lebih lanjut, yaitu seperti kultur urin atau imaging, kita boleh kok memberikan antibiotik empiris yang sesuai dengan peta kuman setempat. Jadi kan masing-masing pasti ada di sentra-sentra kesehatan pasti sudah punya peta kuman sendiri-sendiri ya, mana yang resisten, mana yang masih sensitif di sana. Boleh kita berikan itu sambil kita menunggu kuman yang definitifnya dan kita mungkin perlu untuk melakukan imaging. Bila dengan 7 hari tidak membaik dengan pengobatan atau dia berulang kembali lagi, kita baru akan melakukan tindakan lebih lanjut untuk imaging dan merencanakan apakah ini perlu dilakukan tindakan yang secara invasif atau tidak. Jadi memang infeksi saluran kencing pada anak-anak ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Saya rasa juga teman-teman semua sebenarnya setiap hari sudah sering sekali menangani seperti ini, baik itu yang di kota besar dan maupun di luar kota besar, itu semua ini adalah kasus sehari-hari. Saya harapkan lebih hati-hati lagi karena tidak
semua jawabannya cukup berhenti di antibiotik dan antiinflamasi atau antipiretik, tidak. Seringkali infeksi saluran kencing ini ternyata lebih dalam dari yang kita lihat di permukaan. Oleh karena itu, dengan harapan saya dengan ada sedikit refreshing malam ini, betapa bahayanya gangguan tumbuh kembang dan stunting pada anak itu tidak hanya masalah berat badan dan tinggi badannya saja, tapi nantinya juga akan mengganggu tumbuh kembang psikososialnya dia juga secara kognitif dan perkembangan otaknya. Maka kalau bisa faktor-faktor risiko salah satunya seperti infeksi saluran kencing berulang ini mendapat perhatian khusus lebih lagi bagi para teman-teman klinisi yang ada di lapangan. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke diskusi karena ini akan lebih enak, akan lebih banyak kalau kita lebih sharing dan diskusi tentang mungkin kenapa hambatan dan kendala yang dialami teman-teman. Mungkin kalau bisa saya bantu jawab, akan saya bantu jawab di sini. Terima kasih, Dr. Aya. Baik, terima kasih Dr. Wisnu atas paparan awal ya. Jadi ini masih ada sesi diskusi. Tadi sudah dibahas tentang infeksi saluran kemih ya, atau infeksi saluran kencing, dan juga sudah disinggung juga oleh Dr. Wisnu bahwa ini ada hubungannya dengan gangguan pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Nah, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dokter. Dari Mulyani, izin bertanya, dok, saya punya pasien umur 10 tahun dengan gagal ginjal. Dari anamnesa, tiap hari dia minum teh kemasan. Apakah ada hubungannya? Juga apakah pemakaian Pampers yang terus-menerus bisa menyebabkan infeksi kandung kemih, terutama pada anak-anak perempuan? Terima kasih, dok. Nah, ini dari Dokter Mulia. Monggo, dok, untuk pertanyaan yang pertama. Selamat malam, Dr. Mulia. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik ya, sangat bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah pasien usia 10 tahun dengan gagal ginjal, apakah ada hubungannya dengan konsumsi teh setiap hari, teh kemasan setiap hari, apakah ada hubungannya dengan infeksi saluran kemih. Jadi memang penyebab gagal ginjal itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya, secara garis besar. Gangguan pada ginjal itu 1, intake cairannya bagaimana, nomor 2 ada penyakit bawaan sendiri atau penyakit latar belakang sendiri yang mengganggu ginjalnya, nomor 3 adalah kalau di bidang urologi adanya sumbatan-sumbatan atau kelainan anatomi di outlet urin dari ginjalnya. Nah, apakah intake teh setiap hari ini ada hubungannya dengan infeksi saluran kemih dan gagal ginjal? Bisa iya, bisa tidak. Jadi gini, bisa jadi karena intake-nya itu cairannya kurang, dia hanya minum minuman tertentu yang bukan air putih dalam jumlah yang berlebihan atau malah jumlah cairan yang kurang, maka sedikit banyak fungsi ginjalnya tidak akan bekerja secara optimal. Tapi apakah itu menjadi penyebab infeksi saluran kencing? Belum tentu. Masih banyak hal yang harus digali sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan dan kelainan anatomi lain yang menyertai. Apakah memang tunggal karena hanya pola konsumsi minum yang tidak tepat, atau mungkin siapa tahu ada masalah yang lainnya lagi. Lalu yang nomor 2, ini yang sering sekali ditemui setiap hari ya, masalah Pampers atau masalah popok pada anak-anak. Apakah pemakaian Pampers yang tidak tepat dapat menyebabkan infeksi saluran kencing? Saya jawab iya. Jadi memang masih banyak, bahkan di Surabaya sendiri ya, bahkan orang tua di kota besar seperti Surabaya ini yang datang ke praktekan, ternyata setelah saya gali penyebab infeksi anaknya adalah tidak tahu kalau sebenarnya ya Pampers itu walaupun dia baru basah sedikit saja, bahwa isinya baru sedikit, tidak perlu mengisi terlalu penuh, setiap 3 atau 4 jam itu seharusnya diganti. Ya, seharusnya diganti setiap 3 atau 4 jam. Kenapa? Walaupun itu belum penuh, tapi sudah ada isinya. Bisa dibayangkan, urin yang terkumpul di dalam Pampers itu sebenarnya adalah media biakan kuman yang bagus sekali untuk tumbuh kuman di sana. Dan jika sudah kandung tumbuh kuman di sana, dia dalam keadaan apalagi sudah sampai penuh sekali, sampai dia kumpul urinnya banyak, tidak diganti-ganti dengan alasan ini kan bisa bertahan sampai sekian jam menurut komersialnya kan begitu. Itu sebenarnya tidak tepat ya, karena pemakaian yang terlalu lama, terutama lebih dari 3 atau 4 jam, cenderung akan tumbuh menjadi biakan kuman, dan jika sudah tumbuh kuman di sana, kumannya akan naik atau migrasi atau naik ke uretra. Saat kumannya sudah naik ke uretra, dia bisa menjadi uretritis. Saat dia lebih tinggi lagi, naik lagi ke kandung kemih, dia bisa menjadi sistitis atau radang kandung kemih. Di mana nantinya kalau sudah seperti ini, yang tadinya
penanganannya simpel ya, cukup dengan mengganti pampasnya tiap 3-4 jam atau mungkin sebelum 3 jam kadang-kadang sudah kencing, sudah mulai ada isinya, sebaiknya ya diganti. Dan juga ini saya tekankan lagi, mungkin bisa membantu edukasi pada masyarakat ya, bagi teman-teman semua, termasuk pengingat kadang-kadang untuk saya sendiri juga. Kita harus edukasi orang tuanya pada saat dia mengganti saat dia mengganti pampers anaknya, itu diusahakan kita tanyakan, apakah membilasnya itu benar atau tidak. Karena 50% kejadian infeksi saluran kencing pada anak, mungkin dia sudah betul, intake cairannya bagus, minumnya bagus, anak ini bagus, jumlah kencingnya secara nominal ya, secara timbangan, sekian cc dalam 24 jam bagus, tidak ada masalah. Tapi mungkin ganti pampasnya sudah betul, 3-4 jam dia ganti. Tapi kok masih tetap infeksi terus, ternyata pitfall-nya atau hal yang nggak tepatnya itu adalah setelah dia tipis ya di pampasnya itu, lalu kan dibuka, diganti, kan dibilas. Ternyata masih banyak sekali orang tua atau mungkin neninya ya, pengasuhnya atau yang megang dia di rumah, itu tidak tahu bagaimana cara membilas yang betul. Jadi usahakan kalau untuk membilas daerah genitalia, terutama daerah bilas habis kencing ya atau uretra, tidak boleh hukumnya, tidak boleh sama sekali Anda membawa tangan dari belakang ke depan, alias membilas daerah genitalia dan perineumnya itu, selangkangannya itu dengan gerakan dari belakang ke depan, jadi dari arah pantatnya ke uretra itu sangat amat tidak boleh. Itu harus kita evaluasi betul. Kadang-kadang ternyata salahnya cuma di situ aja. Jadi karena dia nggak tahu, karena kebiasaan atau memang dia nggak tahu, akhirnya dia dari tangannya dari belakang ke depan. Maksudnya dia mungkin sekalian habis dia membersihkan daerah pantatnya, mungkin juga habis buang air besar, dia habis dicuci di sana, lalu sekalian buat bilas yang depan, buat bilas kencingnya. Karena dipikirnya kan sudah bersih, dari sana sudah kasih sabun, akhirnya ke depan. Itu sungguh sangat salah. Kenapa? Karena kita akhirnya membawa kuman yang ada di belakang atau di daerah anus, akhirnya masuk ke uretra, akhirnya jadi infeksi saluran kencing bagian depan. Karena memang pada anak-anak, terutama pada anak wanita, 60% setelah dilakukan kultur urin atau biakan kuman, 60% munculnya adalah E. coli. E. coli kan kuman komensal yang tumbuh di saluran cerna. Jadi kok bisa ada di sana? Akhirnya ternyata dari sana. Pada laki-laki mungkin lebih jarang ya, karena kan alat kelamin laki-laki lebih terpisah ya. Kalau uretra pada wanita kan dia dekat dengan jalan lahir, dekat dengan perineum, dengan anus. Jadi kadang-kadang pada saat membilasnya itu kurang tepat, dari belakang ke depan, akhirnya tadinya tidak ada apa-apa, karena kumanan dari belakang ke bawah ke depan, akhirnya dia jadi infeksi saluran kencing. Itu yang harus kita edukasi dan kita evaluasi pada orang tua. Ini selalu saya sampaikan setiap saya ngasih materi, karena ya sampai tadi pun sampai hari ini pun saya di rumah sakit masih menemukan seperti itu. Jadi saat saya tanya, ini ibunya saat selesai buang air kecil, anaknya bagaimana membersihkannya? Begini Dok, kalau dia mempraktekkan dari belakang ke depan. Ya itu berarti memang pengetahuan masyarakat tentang ini belum baik. Jadi saya harap dengan adanya info seperti ini, teman-teman pun di klinisi-klinisi di tempat praktek masing-masing bisa membantu mengedukasi masyarakat di sekitarnya agar meminimalisir terjadinya infeksi saluran kencing pada anak-anak ini tadi. Ya. Baik, terima kasih Dr. Wisnu untuk pertanyaan pertama. Sudah cukup lengkap jawabannya ya Dok. Jadi mulai dari bahasan tentang pampers tadi ya Dok ya, di mana bisa menjadi tempat yang baik untuk biarkan bakteri di sana, dan juga dari cara pembersihan, terutama pada anak-anak itu kan tadi bisa informasi tadi bisa digunakan untuk melakukan KIE ya, terutama buat para klinisi kepada para pasiennya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk, Dokter. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Luciana. Izin bertanya, Dok. Berarti untuk kasus anak-anak yang stunting, juga apakah harus diperiksakan anak ini mengalami SK? Ya, jadi bagus memang seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Hana tadi juga, bahwa faktor penyebab stunting itu memang banyak sekali, dan faktor risikonya itu banyak sekali. Salah satunya adalah tadi memang sudah disebut, ditekankan juga oleh beliau, masalah infeksi. Nah, infeksi ini tentunya juga termasuk infeksi saluran kencing. Tetap
bila memang ada anak yang sudah kita curigai datang dengan mengalami stunting atau menuju ke arah sana, kita harus mengeradikasi faktor-faktor risikonya juga atau mengeliminasi faktor-faktor risiko pada anak ini, termasuk kemungkinan-kemungkinan adanya infeksi saluran kencing yang kronis juga. Jadi memang dari history taking, tanya pola kencingnya bagaimana selama ini, jumlah kencingnya bagaimana, warnanya bagaimana, saat dia kencing apakah ada keluhan atau dia tampak rewel atau ada keluhan-keluhan seperti demam-demam yang tidak jelas sebabnya kenapa, berulang, kumat-kumatan, diobati kumat lagi, atau perubahan pola buang air kecilnya kok hanya sedikit-sedikit keluarnya, atau saat buang air kecil kesakitan atau warnanya kemerahan, sampai dengan memang beberapa pasien yang sudah memang bisa kita lakukan penunjang paling tidak urinalisa. Pada urinalisa kok kita temukan adanya leukosit dalam jumlah yang bermakna, pada lapang pandangnya ada eritrositnya juga, itu kita harus curiga bahwa ini memang mungkin ada infeksi saluran kencing yang selama ini tidak terdeteksi. Itu jawabannya seperti itu. Baik, Dok. Ini ada kelanjutannya, Dokter. Jadi kalau misalnya perlu mendeteksi ISK ya, Dok. Jadi di puskesmas ini adanya pemeriksaan laboratorium itu urin rutin. Apakah bisa dijadikan sebagai alat menegakkan diagnosis untuk kasus ISK pada anak? Ya, jadi memang tadi sempat saya singgung ya. Jadi memang kalau masalah pemeriksaan kultur urin atau mikrobiologis dan imaging tidak semua fasilitas kesehatan punya. Tapi dengan urinalisa itu sudah cukup sangat membantu. Cukup Anda periksa urinalisa, sesuaikan dengan klinisnya bagaimana, history taking Anda juga ada infeksi saluran kencing, Anda urinalisa, bila ditemukan adanya leukosit atau eritrosit dalam jumlah yang bermakna pada anak-anak, di mana seharusnya itu 0. Seharusnya kalau yang betul itu seharusnya 0 atau 1, paling banyak 1. Itu Anda harus curiga apakah anak ini memang ada infeksi saluran kencing yang tidak terdeteksi. Walaupun mungkin tidak semua urinalisa menunjukkan ada hasil bakteri positif. Itu yang kadang-kadang menjadi sedikit diskusi antara saya dan teman-teman di beberapa klinik. Pada urinalisa saya nggak ada bakterinya, Dok. Bakterinya negatif. Nah, bakteri negatif pada saat urinalisa itu belum tentu tidak terjadi adanya infeksi saluran kencing. Tapi kita lihat jumlah leukosit dan eritrosit per lapang pandangnya. Apakah lebih dari 10 atau enggak? Kalau kita pakai adalah lebih dari 10 per lapang pandang itu sudah cukup bermakna. Bila memang tidak memungkinkan untuk mencari kausal lebih lanjut, Anda bisa berikan antibiotik yang empiris dulu 7 hari paling tidak. Bila tidak membaik, baru Anda lakukan atau Anda kirim untuk diagnostik lebih lanjut. Tapi kalau meragukan, Dok, misalnya pada saat urinalisa semua normal, tapi keluhannya kok dia seperti infeksi saluran kencing. Nah, itu bisa Anda ulang lagi. Kadang-kadang memang pada urinalisa kelemahannya adalah bisa terjadi false positif atau false negatif. False positif itu adalah kontaminan, jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, klinisnya tidak apa-apa, tapi kok hasil urinalisanya kok tidak sesuai, kok mencurigakan, atau sebaliknya klinisnya memang menuju ke arah infeksi saluran kencing, tapi kok hasilnya kok negatif semua, itu Anda ulang. Paling tidak 5 hari atau 7 hari berikutnya Anda ulang. Bila memang hasilnya sama dan keluhannya masih sama, tidak membaik, maka perlu diagnostik yang lebih lanjut, yaitu biasanya dengan kultur urin atau imaging. Ya. Baik. Jadi urin rutin ini cukup punya manfaat ya, Dok, kalau misalnya di sangat. settingnya puskesmas gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, ini dari anonim, Dok, tapi Ya. pertanyaan cukup menarik. Jadi deteksi infeksi pada anak, terutama pada anak-anak yang gizi kurang atau gizi buruk ini kan sejujurnya agak sulit ya, menurut pengalaman. Kadang beberapa dari mereka juga ada gangguan sistem imun sehingga tidak ditemui adanya tanda peradangan. Nah, kalau seperti ini bagaimana mendeteksi, Dok? Ya, jadi kalau pada kondisi-kondisi khusus ya, pada anak-anak dengan sistem imun yang nggak bagus, memang dia kondisinya secara keadaan umumnya pun sudah kurang begitu baik, sehingga agak sulit menyingkirkan apakah di sini memang ada infeksi saluran kencing pada pasien ini yang disebabkan karena memang ada infeksinya, atau memang itu adalah keadaan sekunder karena masalah metabolisme. Jelas ini tidak bisa dilakukan secara sederhana gitu saja, enggak. Ini perlu pemeriksaan paling tidak minimal kita lakukan adanya memang katakanlah dia pasien dengan kasus imun-imun yang kurang baik ya, anak-anak dengan imunnya jelek, status gizi yang memang sudah kurang datangnya. Untuk mengetahui
apakah pasti memang pada pasien ini juga terjadi juga ada infeksi pada saluran kencingnya, mutlak memang harus dilakukan kultur urine atau imaging yang lain seperti USG. Jadi memang untuk yang kasus-kasus spesifik seperti ini memang bagi ya teman-teman yang ada di puskesmas atau di klinik di primer di tempat-tempat yang bukan rumah sakit maksud saya. Jadi memang harus Anda rujuk ke spesialis anak atau spesialis urologi terdekat untuk evaluasi lebih lanjut gitu. Baik, terima kasih Dr. Wisnu. Sembari saya mengingatkan juga ya kepada para hadirin sekalian, jadi setelah diskusi yang sesi kedua ini berakhir, nanti kita dari panitia akan mengirimkan link kehadiran. Jadi disimak baik-baik sesi diskusi ini sampai akhir. Mungkin juga waktunya kita sudah nggak terasa, Dok, ini mungkin sisa beberapa menit saja, tapi tenang, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga masih bisa saya berikan kesempatan ya untuk kita bahas bersama Dr. Wisnu. Nah, saya melanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya dari Hardini Indarwati. Ada 2 pertanyaan, dokter. Yang pertama, apa yang harus dilakukan orang tua untuk memeriksa adanya gangguan saluran kencing? Mungkin terutama pada anak ya. Yang kedua, bagaimana mencegah terjadinya fimosis? Nah, ini tadi sudah sempat dibahas. Monggo dokter jelaskan kembali. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup baik ya dan cukup praktikal ya untuk sehari-hari. Jadi yang pertama untuk mendeteksi adanya infeksi saluran kencing, edukasi apa yang kita berikan pada orang tua. Jadi satu adalah memang orang tua sejak anak itu lahir, kalau bisa kita edukasi untuk selalu memperhatikan pola kencing anak itu. Nomor satu itu pola kencingnya dulu. Apakah setiap ganti pampers itu pampersnya penuh atau tidak. Lalu nomor dua, bagaimana kualitas kencingnya, apakah warnanya ada sedikit kelainan, ada kemerahan, atau dia setiap mau pipis terlihat rewel dulu, terus baru keluar kencingnya. Itu adalah hal-hal yang bisa diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi kadang-kadang ada anak yang setiap mau kencing kas dia kok rewel dulu seperti kesakitan harus ngeden dulu, terlihat ngeden dulu baru keluar kencingnya. Pada saat keluar kencingnya dia terlihat seperti kesakitan karena sampai ada keringat dingin segala macam itu harus diperhatikan. Lalu pada saat keluar kencingnya kita lihat apakah benar-benar keluar enggak kencingnya atau hanya netes saja sedikit atau malah ada beberapa yang karena gangguan fungsional dia gejalanya ngompol terus itu juga kita harus bisa jadi itu adalah manifestasi dari infeksi saluran kencing bagian bawah juga bisa. Nomor dua kita lihat kualitas urinnya, apakah jumlahnya cukup nggak keluarnya. Nomor dua apakah ada bercak darah atau hal-hal yang lainnya di sana. Di samping itu juga diperhatikan keluhan-keluhan lain secara general. Jadi mungkin pada saat kencingnya mungkin tidak ada hal yang spesifik, tapi anak ini kok sering demam-demam, enggak ada apa-apa kok tahu-tahu mual-mual, muntah-muntah, nanti dikasih obat membaik, tapi nanti berulang lagi saat diperiksa yang lain-lain perutnya apa semua enggak apa-apa. Tapi kok berulang itu kita harus curiga jangan-jangan ini infeksi saluran kencing. Jadi pada saat memandikan pun mungkin orang tua kan ada yang pasti memandikan ya. Pada saat memandikan itu memang harus dilihat organ-organ genitalianya terutama penis dan uretra pada wanita itu harus paling enggak dilihat apakah daerah sekitar genitalianya itu ada kemerahan, ada tanda-tanda iritasi, itu bisa menandakan adanya infeksi saluran kencing pada anak itu. Lalu nomor dua, bagaimana cara mencegah fimosis? Jadi tidak bisa, itu langsung saya jawab aja. Jadi untuk mencegah fimosis dari awal itu tidak bisa. Jadi tidak, ini saya sering tanya, dok, untuk supaya anak kedua saya nanti tidak fimosis, apa yang harus saya lakukan selama kehamilan atau saat dia lahir? Tidak bisa. Jadi memang fimosis itu adalah keadaan bawaan dari lahir, di mana memang grade-nya beda-beda. Jadi ada grade 1 sampai 5, mulai yang masih bisa dibuka sebenarnya, sampai yang sama sekali nggak bisa dibuka. Mungkin yang dimaksud di sini adalah mencegah fimosisnya itu menjadi lebih parah. Mungkin untuk langsung disirkumsisi atau dikitan orang tuanya belum tega, nanti aja dok nunggu usia sekian. Yang untuk sementara saya harus bagaimana ya? Kalau memang punya anak laki-laki dari lahir harus selalu ditekankan bahwa penis yang normal itu adalah prekusiumnya bisa dibuka dari glansnya. Jadi kalau bisa ya mulai dibuka. Jadi memang pada saat memandikan dengan air hangat sedikit-sedikit dibuka, di latihan dibuka. Kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksa. Berarti memang itu fimosis yang nggak bisa dipaksa. Jadi memang jawabannya adalah harus dikitan. Nah ini mungkin akan saya tambahi sedikit. Semakin banyak juga pertanyaan. Lalu untuk mencegah infeksi karena fimosis ini pada anak laki-laki sebenarnya usia berapa sih dok itu bagusnya dikitan?
Kalau saya bilang sih, menurut literatur yang ada sekarang dan juga, perkembangan yang sekarang, bahwa tidak ada batasan usia. Jadi kalau bisa malah sekarang trennya itu adalah, bayi-bayi baru lahir ya usia 3 4 hari itu sudah kita lakukan sirkumsisi. Kenapa enggak? Jadi untuk mencegah masalah lebih lanjut memang kita preventif, kita langsung sirkumsisi dulu di awal, apalagi yang lahir memang sudah kelihatan fimosis, ya nggak usah nunggu lama-lama. Karena semakin tua usia anak itu, satu, penyembuhan akan semakin lama. Nomor dua, apalagi pada anak-anak yang sudah menginjak usia balita, usia sekolah, bila dia memang dilakukan sirkumsisi apalagi dengan lokal anestesia, akan ada risiko untuk trauma karena nyerinya dan tidak nyaman segala macam. Sedangkan pada bayi-bayi usia 3 hari, 4 hari kita lakukan sirkumsisi, preventif supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari, penyembuhan lukanya jelas lebih cepat 2-3 hari biasanya sudah kering dan tingkat nyerinya itu tidak akan terlalu bermakna bagi anak itu. Jadi nyaman-nyaman saja setelah itu 2 hari sudah pakai pampas sudah biasa aja jadi penyembuhannya sudah cepat. Jadi itu mungkin perkembangannya saat ini mungkin perlu saya infokan mungkin kalau teman-teman di klinik atau di daerah atau di tempat kerja masing-masing ada yang tanya pasiennya, "Dok, anak saya ini sebaiknya dikitan usia berapa ya?" Ya jawabannya adalah semakin muda usianya semakin baik. Bahkan bayi baru lahir pun enggak apa-apa dikitan, enggak ada masalah. Kecuali memang ada kelainan anatomis tertentu yang menjadi kontraindikasi untuk dilakukan kitan, seperti mungkin ada hipospadi, epispadi, itu beda lagi. Tapi secara general baru lahir pun langsung kita kitan, jadi tidak akan ada risiko meminimalisir risiko terjadinya infeksi saluran kencing yang disebabkan karena fimosis nanti di kemudian harinya. Ya. Baik, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Dokter Yoyo tadi ya Dok ya. Jadi ada pertanyaan masuk bahwa ada anak usia 1 tahun itu sudah dikitan. Nah itu apakah boleh? Nah ini tadi sudah dijawab cukup jelas oleh Dokter Wisnu ya. Jadi memang kalau berdasarkan literatur yang terbaru dari Dokter Wisnu menyampaikan memang bayi itu sudah bisa ya Dok ya dilakukan sirkumsisi gitu ya. Nah ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir juga untuk sesi diskusi yang kedua ini Dok, kita tidak terasa sudah 30 menit, ya, hampir 30 menit ini kita diskusi. Jadi izin bertanya Dokter, kalau misal ada tanda hiperemis ya, atau kemerahan di bagian kemaluan, sebenarnya direkomendasikan atau tidak untuk diberi salep? Oh ya. Ya pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang masih banyak yang menemukan adanya hiperemis atau tanda iritasi di daerah kemaluan, apakah boleh kita langsung ngasih salep, biasanya salep gentamisin ya, atau salep antibiotik ini maksudnya mungkin. Apakah boleh seperti itu? Jadi kita harus evaluasi dulu, memang pada pria, kalau itu memang daerah daerah yang dekat dengan uretra atau di daerah glansnya, kalau memang ada hiperemis infeksi di sana ya jangan malah dikasih salep. Kenapa? Kadang-kadang salepnya itu sendiri kalau memang sudah beberapa waktu dia akan menjadi jadi sisa salepnya itu dia akan lengket tidak nyaman. Bila dibiarkan terus-menerus juga malah akan antibiotiknya sudah hilang, sisa bahan salepnya itu akan menjadi masalah lagi, dia akan menjadi media tumbuh kuman yang bagus lagi. Nomor dua, salep itu juga akan sedikit banyak menyebabkan iritasi pada uretra atau lubang kencingnya. Jadi memang harus dilihat dulu sebenarnya ini konteksnya memang di dekat uretranya itu atau di daerah lain di genitalianya. Kalau katakanlah mungkin ada daerah hiperemis pada pria ya, mungkin hiperemis di skotumnya atau di pangkal penisnya, ya kita lihat sebabnya apa. Kalau memang dia ada cenderung karena mungkin ada infeksi di sana ya enggak apa-apa. Tapi kalau di daerah dekat-dekat uretra jangan. Demikian juga pada anak wanita. Pada anak wanita kan uretranya kan lebih rentan ya karena dia kan terbuka. Jadi kalau memang dia kemerahannya itu di daerah kulit di luar dari sistem saluran kencingnya, jadi di luarnya labianya, mungkin masih enggak apa-apa dengan konsultasi, tapi lebih baik dengan konsultasi dulu dengan dokter anak kalau bisa. Tapi kalau sudah dekat-dekat uretranya kemerahan, jawabannya adalah bukan obat-obatan salep lagi, jawabannya adalah mungkin ini adalah suatu uretritis yang memang pengobatannya harus sistemik atau dengan pengobatan obat minum. Jadi dan perlu evaluasi lebih lanjut apakah ini kemerahan di daerah genitalianya ini apakah berhubungan adanya infeksi saluran kencing atau tidak. Salah satunya ya dengan dilakukan urinalisa tadi.
Mungkin tadi kan Dr. Arya bilang ini pertanyaan terakhir ya, terus tapi saya lihat kayaknya masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terbahas. Ini mungkin sekalian saya nambahi aja, mungkin kalau memang ada yang mau tanya lebih lanjut, bisa langsung ke Instagram saya, nggak apa-apa, di DM aja, di Instagram saya di wisnulaksmana.md, itu Anda bebas boleh konsultasi kapanpun, apapun konsultasi, pasti insya Allah akan saya usahakan saya jawab satu-satu. Jadi itu untuk kita bisa diskusi, kita bisa sharing di sana, akan kedepannya tujuannya adalah satu, untuk pelayanan pasien yang lebih baik, terutama di bidang saluran kencing pada anak-anak ini tadi. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan terakhir tadi sudah dijawab oleh Dr. Wisnu. Jadi sebelum kita tutup Dok untuk sesi yang kedua ini, bisa diberikan take home message Dok atau kesimpulan dan pesan-pesan juga kepada para hadirin sekalian untuk menjaga kesehatan, ya, terutama sebagai klinisi mungkin ada pesan khusus yang bisa dilakukan oleh para dokter terkait hubungannya dengan penyakit-penyakit ISK ini dengan gangguan pertumbuhan. Silakan Dok. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman para teman-teman klinisi dan para teman-teman dokter yang mengikuti forum ini adalah infeksi saluran kencing pada anak-anak, jawabannya adalah bukan stop di antibiotik dan antibiotik saja, tapi kita pengobatannya adalah kausatif. Kenapa? Karena bila tidak ditangani kausanya dan ini akan berulang, tumbuh kembangnya akan terganggu, maka dampaknya akan panjang bagi perkembangan anak ini sendiri. Baik, terima kasih Dr. Wisnu atas paparan yang luar biasa pada sesi yang kedua, baik dari paparan awal tadi maupun pada sesi diskusi tanya jawab. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada para hadirin karena telah berantusias cukup luar biasa ya untuk menyampaikan pertanyaannya atau mungkin menemukan pengalaman-pengalaman yang menarik ya di lapangan sebagai seorang dokter ketika menemui pasien. Jadi untuk webinar malam hari ini, 2 sesi sudah kita lalui bersama-sama. Dari sesi yang pertama yaitu dari Dr. Hana, spesialis anak konsultan. Kita sudah mendengarkan tentang stunting, tadi kita juga sudah membahas beberapa poin-poin penting ya yang perlu diperhatikan dari materi stunting, dan juga yang kedua dari Dr. Wisnu, spesialis urologi, memberikan paparan tentang ISK khususnya ya, yang berhubungan dengan pertumbuhan ya atau gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada para audiens, ini ada link absensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat, bisa dicek kembali dan bisa meluangkan waktunya untuk mengisi ya. Jadi nanti ada sertifikat dari kita yang ber-SKP juga yang nantinya akan dikirim melalui email masing-masing yang terdaftar ya di link Zoom pendaftaran webinar. Jadi nanti yang join atau bergabung bersama kami selama webinar ini akan ada recording dari sistem kami yang membaca bahwa para hadirin ini bergabung dan juga melalui link absensi yang kita berikan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sekali lagi kepada Dr. Hana dan Dr. Wisnu atas materi yang luar biasa. Saya sebagai moderator menutup sesi diskusi kita. Saya kembalikan lagi kepada MC ya, Dr. Habib. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata dalam membawakan sesi diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Kafa. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Arya. Kita sudah sampai di penghujung acara dan alhamdulillah penyampaian materi webinar dan diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kembali kepada Dr. Sutrisno sudah memfasilitasi dan mendukung penuh acara webinar kesehatan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Hana dan Dr. Wisnu atas materi yang luar biasa dan telah menjawab banyak permasalahan dari teman-teman rekan sejawat. Kepada Dr. Arya juga, terima kasih telah memandu webinar dengan sangat baik. Mungkin sebelum kita tutup acara webinar pada kali ini, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada operator yang bertugas bisa dipandu. Kepada Dr. Sutrisno bisa menyalakan video, pangapunten dokter. Kepada Dr. Dava, Dr. Jauhan, monggo.
Nah, mungkin yang sudah on ini kita bisa dokumentasi dulu ya Dokter Kava. Oke. Jenengan pimpin dihitung nanti kita. Oke, baik. Saya hitung, dokter. 1, 2, 3. Oke, sampun. Oke, baik. Terima kasih kepada semua pemateri. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah menghadiri acara webinar ini. Ada sekitar 400 lebih peserta yang hadir pada malam hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi kita semua. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Hana, terima kasih Dokter Wisnu atas ilmunya. Izin live ya. Monggo Dokter. Terima kasih Dokter Sutrisno sudah hadir sampai akhir, Dok. Monggo yang belum mengisi link absensi masih ada di kolom chat ya, jadi bisa diklik linknya.